Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di dialog Nusantara Petang bersama dengan Dr. Seva. Kita masih membahas mengenai adanya varian baru virus COVID-19 dengan jenis N439K. Dr. Seva. Selamat sore, Assalamualaikum kembali. Iya, Dokter Seva, Waalaikumsalam. Ini tadi dokter mengatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah saat ini vaksin ataupun penanganan seperti plasma konvalesen ini menjadi tidak efektif ketika ada orang terkena N439K sehingga ini yang menjadi kekhawatiran bagi berbagai pihak. Nah, kalau begitu bagaimana caranya atau bagaimana sejauh ini pengembangan vaksin yang dilakukan di Indonesia? Ya, barangkali ada yang lebih berkompeten untuk menceritakan tentang pengembangan vaksin. Tapi yang jelas pengembangan vaksin di Indonesia itu kan memang dikembangkan sekarang ini di beberapa center, ada sekitar 6 center, ada 7 center di Indonesia yang kemudian sama-sama mengembangkan dan sama-sama kemudian sepakat nantinya akan diberi nama vaksin merah putih. Ya, Nah, pengembangan vaksin ini memang menggunakan beberapa teknik yang berbeda, walaupun mungkin hanya sekitar 3 teknik saja dari 7 pengembang itu. Dan memang semuanya itu mengarahkan kepada faktor virulensi dari virus yang disebut sebagai RBD atau spike-nya lah ya. Jadi kalau saya mudahkan itu adalah tanduknya virus supaya selain mengenali dia juga langsung bisa menetralisir keganasan dari virus itu sendiri. Nah, yang problem itu adalah memang pada N439K itu perubahan mutasinya itu justru pada tanduknya tadi. ya. Dengan demikian maka memang ini potensi untuk bermasalah. Tetapi semua itu sangat bergantung dari kenyataannya. Ini kan theoretically. Mhm. Jadi kenyataannya apakah betul nanti itu akan menjadi tidak efektif, termasuk vaksin yang sekarang digunakan beredar itu apa tidak efektif, tentu belum tentu. Dan secara yang kita sebut sebagai berbasis bukti itu adalah kenyataan di lapangannya bagaimana, itu harus diteliti lebih dulu. Dengan demikian maka tetap saja kita tetap harus optimis terhadap apa yang ada, dan jangan lupa bahwa varian yang kita hadapi, yang kita ceritakan tadi bermasalah itu kan masih hanya merupakan sebagian kecil dari populasi. Jadi belum banyak. Dengan demikian tetap sebagian besar tetap harus kita kendalikan dengan program yang ada. Karena kan kalau kita sibuk ngurusin yang kecil, nanti yang besar juga tetap menular kan. Iya. Jadi tetap vaksinasi tetap harus berjalan. Iya, vaksinasi yang sudah dilakukan oleh, sebagian orang ini juga, dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan tertular kembali, begitu ya, Dok, ya? Karena, meskipun terkena tentunya gejalanya ya mungkin lebih ringan. Nah, bagaimana berapa persen sih, Dok, kemungkinan tertular kembalinya untuk yang jenis N439K ini? Ya, jadi kalau berbicara tentang reinfeksi secara umumnya, virus itu biasanya kalau sudah terkena sesuatu, sebagian besar itu tidak akan terkena kembali. Sehingga kemudian ada seringkali pertanyaan nih, kalau saya satu ruangan dengan orang yang sama-sama sakit, katakanlah di keluarga saya atau dirawat di ruang yang sama, kemudian saya sudah negatif, yang sebelah saya masih positif, Hmm. saya buru-buru pindah dong, nanti takutnya saya ketularan lagi. Itu tidak terjadi pada virus sebetulnya. Jadi ketika kita sembuh, sebenarnya kita punya kekebalan terhadap virus yang sudah kita terima. Itu prinsip dasar. Itu sebabnya kenapa vaksinasi tidak kita prioritaskan pada mereka-mereka yang survivor atau penyintas dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan setelah dia sembuh, dianggap dia punya kekebalan sehingga kemudian risiko untuk tertular kembali lebih kecil. Akan tetapi varian yang baru ini kita bisa nilai bisa jadi berbeda dari varian yang lama. Dengan demikian maka kalau ada terjadi infeksi berulang atau reinfeksi, Mhm. itu terjadi karena varian yang baru. Jadi bukan pada virus yang pertama menginfeksi. Nah, dengan demikian kalau kita punya PR dengan N439K ini tadi, nah kalau orang itu sudah terinfeksi oleh satu corona atau SARS-CoV yang lama, nah kalau dia sembuh, katakanlah kekebalan dia bisa 3 bulan dia bisa bertahan, tapi dia masih bisa terinfeksi oleh yang varian baru ini. Nah itu yang menyebabkan kemudian kalau pasien itu punya infeksi berulang, baru sembuh sebulan yang lalu, terus sekarang kok kena lagi, positif lagi, kita mesti hati-hati jangan-jangan ini yang pola varian. Jadi Itu. masih ada kemungkinan ini berapa persen kemungkinannya, Dok?
Tadi kalau saya sampaikan kalau kita sampling, kemudian tadi datanya ada 58 dari 500 sampel, 10%, dan jangan lupa 10%. sampling itu ternyata diambil pada kelompok yang memang agak aneh, kambuh lagi, kemudian kok tidak sembuh-sembuh, jadi bukan populasi umum. Jadi kejadiannya 10% maksimal kemungkinan lebih kecil. Jadi kemungkinan lebih kecil daripada 10%, mungkin bisa jadi 5% atau bahkan lebih kecil di populasi umum. Jadi resiko untuk seperti itu ya kira-kira prosentasenya tadi untuk Oke. terjadi reinfeksi. Baik, terakhir Dok, mungkin ada closing statement bagi orang-orang ataupun masyarakat yang saat ini masih belum eh, divaksinasi ataupun yang mungkin sudah divaksinasi, bagaimana caranya agar bisa mengantisipasi penularan N439 ini? Baik, eh, untuk semuanya kita semua, ya seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia, kita harus menyadari bahwa upaya vaksinasi itu adalah salah satu upaya untuk menambahkan kemampuan kita untuk bisa mengatasi pandemi dan juga selamat daripada penyakit ini. Tetapi sebagai salah satu dari cara tentu bukan menjadi satu-satunya cara. Dengan demikian maka kita tentu tidak menganggap vaksinasi ini menjadi senjata pamungkas atau penyelesai masalah untuk menyelesaikan semua. Apapun bentuknya, mau ada varian atau tidak ada varian, tetap saja ketika vaksinasi ini berjalan, maka kebiasaan kita, perilaku kita untuk menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian tidak berkerumun, kemudian mencuci tangan, itu semua harus tetap kita kerjakan. Dan jangan lupa bahwa ketika kita berhadapan virus corona, kita saat ini sebagian besar, walaupun varian yang katakanlah lebih berbahaya sekalipun, sebagian besar itu masih tetap bisa diselamatkan. Jadi saya selalu ingatkan, yang lebih mengkhawatirkan dari corona bukanlah kematian coronanya kepada yang sakit, tetapi resiko penularannya. Jadi sekali lagi, jangan takut ketika sakit COVID, jangan takut mati karena COVID, tapi takutlah menularkan kepada orang lain kalau kita positif. Karena kalau orang lain tertular, barangkali orang tua kita atau keluarga kita yang rentan, maka risiko pada mereka akan lebih besar. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, Ketua Tim Ad Hoc COVID-19 Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Selamat sore, sehat selalu Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.